halo Coach, selamat malam. Selamat malam. Ya, bisa memperkenalkan diri, apakah Coach terlibat di dalam pendidikan juga ya, menjadi guru? Ya, jadi nama saya Timo Schoenemann, saya warga negara Jerman, walaupun dilahirkan di Indonesia. Saya terlibat dalam pendidikan itu di berbagai bidang, karena saya melatih pelatih, kemudian saya sebagai pelatih pemain bola, itu juga sifatnya pendidikan, bukan hanya sepak bola, teknis gitu, taktis sepak bola, tapi juga pendidikan karakter. Ya. Kemudian keseharian saya lakukan adalah saya guru di Charis Academy, saya ngajar sejarah dunia, dan saya mengajar filsafat untuk kelas 12 sebagai persiapan mereka ke universitas, kemudian untuk sejarah dunia kelas 10, seperti itu. Oke, menarik ya, ternyata memiliki latar budaya yang bercampur kemudian mengajar di Indonesia. Nah Coach, apakah di dalam latar belakang budaya yang berbeda ini, apakah mempengaruhi Coach di dalam mengajar berdasarkan teknik mengajar atau pemikiran Coach tentang anak-anak murid, tentang pembelajaran? Ya, jadi tentu saja kalau kita mengajar grup yang cukup besar, untungnya di Charis hanya dibatasi 20 ya, 20 anak. Itu kita harus pastikan bahwa setiap murid itu datang dari latar belakang yang berbeda. Dari pengalaman saya lebih menonjol adalah punya kemauan yang berbeda. Karena saya betul-betul percaya, kalau kemampuan seseorang kalah dengan yang lain, murid A bisa menangkap dalam waktu setengah jam, yang murid B perlu waktu 1 jam atau 2 jam, tapi ujung-ujungnya pasti akan bisa menangkap juga asal ada kemauan. Bagian bisa dikatakan datang dari budaya di rumah, seperti itu. Jadi contohnya di Charis ini banyak sekali murid-murid dari Chinese ya, Indonesian Chinese. Mereka rata-rata sangat mementingkan nilai bagus, sangat mementingkan prestasi akademis. Seperti itu. Budaya keluarga dari mana si anak ini datang memang sangat menentukan, apalagi di usia-usia dini ya. Tapi kalau sudah SMA, menurut saya tuh yang lebih menonjol adalah kemauan dari diri sendiri sang murid gitu. Dan itu memang penting sekali untuk meraih sukses. Jadi harus ada kemauan dari dalam diri sendiri. Jadi sebagai guru, saya melihat ada yang punya kemauan tersebut, ya, dan ada yang tidak. Nah, ini di zaman Zoom ini semakin terlihat itu. Tapi bahkan menurut saya sebagian besar terlihat sekali menjadi malas dan tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya, seperti itu. Oke. Boleh tahu strategi apa yang Coach pakai supaya perbedaan itu semua bisa sejalan dengan tujuan yang Coach ingin sampaikan ke murid? Jadi ada sebagai guru kita menggunakan beberapa cara. Jadi contohnya kita menggunakan media visual, atau kita memberikan tugas menulis, atau kita membuat diskusi. Ada beberapa cara sehingga kita mendekati murid dari beberapa sisi, yang mungkin untuk si A dia lebih suka diskusi, untuk si B dia lebih suka nonton video, seperti itu ya, dan sebagainya. Jadi mendekati murid dari angle yang berbeda gitu, semua dengan maksud membuat dia menjadi semangat dan tidak menjadi patah semangat, tidak bosan pada saat proses belajar mengajar. Terakhir Coach, berarti mengajar dengan latar belakang budaya yang berbeda ini menurut Coach bagaimana? Ya, jadi memang di era globalisasi ini semakin
dan juga digitalisasi, sehingga semakin banyak kursus, semakin banyak pembelajaran lewat Zoom, sehingga pesertanya bisa datang dari berbagai belahan dunia sekaligus. Itu akan kedepannya akan semakin up to date, mengajar grup yang berbeda, yang datang dari latar belakang berbeda, itu akan semakin menjadi normal gitu, akan menjadi sesuatu yang semakin sering terjadi gitu. Pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, perbedaan utamanya adalah intrinsik, ekstrinsik tadi. Apakah murid ini punya motivasi dari dalam diri sendiri? Itu cross culture, ya, tidak melihat dia datang dari mana. Ya, ya, itu lintas budaya. Itu menurut saya paling utama dari pengalaman saya, itu yang paling menentukan. Untuk SMA ya, kalau untuk SMP, SD saya rasa masih tetap dukungan dari orang tua yang lebih menonjol, kultur keluarga, budaya keluarga, pandangan mereka tentang pendidikan itu seperti apa, mementingkan pendidikan atau tidak, peduli anaknya, memperhatikan anaknya atau tidak, ya itu semua perannya lebih penting. Tapi kalau sudah SMA, apalagi kuliah, betul-betul intrinsik motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Kalau khusus bangsa, ya berarti harus lebih banyak komunikasi, karena kita tidak boleh punya pemikiran yang salah. Kalau di Indonesia kita lintas budaya ini juga sering terjadi. Contohnya, oh kalau orang Indonesia Timur begini, oh kalau orang Chinese begini. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Harus ada komunikasi sehingga tidak ada salah tangkap atau kebiasaan menyamaratakan gitu. Menyamaratakan, oh orang dari bangsa ini, dari daerah ini seperti ini gitu. Jadi itu yang nggak boleh. Caranya dengan memperbanyak komunikasi seperti itu. Oke Pak. Ya. Oke Pak Timo, oke Coach. Terima kasih banyak untuk waktunya.